Para sahabat, dalam dunia ilmu pengetahuan ada satu frasa yang jarang dibicarakan orang, yaitu knowledge is power. Ya, knowledge is power ya. Tergantung ini cara menerjemahkan dan memahami. Kalau dengan fisika artinya ya daya atau kekuatan adalah ini ya. Pengetahuan adalah kekuatan, pengetahuan adalah daya yang nanti ini larinya akan berlari pada aspek pengembangan kapasitas. Ya artinya dengan spirit pengetahuan adalah kekuatan, itu orang-orang yang punya pengetahuan itu akan punya daya, akan punya kekuatan untuk hidup, untuk berkembang, berkarir, dan sebagainya. Dan ini juga biasa disampaikan oleh orang tua kepada kita. Saya dulu juga dikasih tahu sama orang tua yang turun-temurun, nak, kalau kamu mempunyai pengetahuan, berilmu, maka kamu tidak akan ini ya, keleleran ya, bahasa Jawanya keleleran itu artinya ya merana atau terdampar atau apalah. Jadi artinya kalau orang punya pengetahuan itu pasti akan punya cara, akan punya hidup yang lebih baik gitu ya, dalam tanda petik ya. Tetapi ada juga yang tentu ini knowledge is power ini, pengetahuan adalah kekuasaan. Jadi dengan cara politik, bukan dengan cara fisika. Karena ya pengetahuan itu menjadi kekuasaan yang membuat orang itu bisa berkuasa pada orang lain. Ya, meskipun ya orang yang berkuasa tidak harus pakai pengetahuan. Dia bisa membayar orang-orang yang berpengetahuan, bisa membayar teknokrat untuk membuat kebijakan dan seterusnya ya. Bisa membayar para ahli. Tidak harus punya pengetahuan karena penguasa itu yang paling penting sebenarnya kan mendengar ya, bukan mengetahui, nggak harus pakai teori yang daki-daki ya. Nah, pengetahuan sering juga digunakan sebagai seni ya, dan seni itu soal naluri. Justru ilmu pengetahuan itu kan mempelajari tentang bagaimana seni gaya pemimpin penguasa di dalam entah itu menindas rakyatnya atau di dalam membuat rakyat cinta atau membuat kejayaan negara, itu kan tugas ilmu pengetahuan. Nah, yang saya maksud dengan knowledge is power ini ada dua orang yang berbicara knowledge is power. Pertama adalah Francis Bacon, ya. Ini seorang ilmuwan filsuf Inggris yang dinobatkan ya, jarang diomongkan orang, dinobatkan sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Ya ini orang barat lah yang mengatakan itu. Kalau kita ya jarang lah ngomong Francis Bacon itu. Dia tahun 1596, dari tahun sebelum 1600, ketika bangsa barat itu bisa berhasil mengambil Quran di rangkaian perang yang panjang. Di Quran itu kan terdapat ini ya, pengetahuan yang dahsyat. Karena itu kan surah pertama, surat atau ayat itu kan Iqra' bismi ya, membaca. Jadi artinya bangsa barat itu memperoleh Iqra'-nya itu, memperoleh pengetahuan yang dikembangkan ya. Jadi mereka mungkin tidak bisa membaca Quran dengan sangat indah dan sebagai sebuah keimanan gitu, tetapi mereka mengambil, menerjemahkan, lalu mempelajari, dan disitulah mereka memperoleh pengetahuan. Lalu Francis Bacon itu dengan sangat yakin bahwa kalau kita mempunyai pengetahuan, maka akan bisa menguasai dunia. Itu intinya ya. Dan dari hari ke hari, tahun 1600-an itu ada pencerahan, ya, ada pencerahan di Eropa
kemudian diikuti dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ada penemuan kompas yang kemudian menjadi alat bagi orang-orang Eropa untuk menjelajahi dunia, dan dengan menjelajahi dunia lalu bisa menjajah, bisa mengembangkan kolonialisme, punya koloni di berbagai tempat, dan Inggris sebagai tanah kelahiran Francis Bacon itu bisa menguasai dunia, punya tanah jajahan yang paling luas, yang lebih luas dibandingkan dengan yang lain. Jadi apa yang disampaikan oleh Francis Bacon itu terbukti, dan saya kira negara-negara yang disebut besar atau adidaya itu ya tentu punya landasan, ya, punya landasan pengetahuan dalam bernegara, bermasyarakat, berbangsa, berpemerintahan gitu ya. Yang kedua, bagaimana menguasai pengetahuan itu untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Jadi dari sisi politik dan teknis itu memang betul-betul mereka kuasai, dan kemudian atas kekuasaan yang dimiliki itu digunakan untuk menguasai, menundukkan dunia, termasuk juga menundukkan kita. Salah satu bentuk pendudukan itu ya teori-teori impor itu ya yang kita punya ya, tanpa kita rekonstitusi, tanpa kita Indonesianisasi, yang kemudian saya kenal sebagai teori resep, ya, beda dengan Soekarno yang belajar pada dunia, belajar pada lokal, belajar pada petani, dan kemudian ada proses indigenisasi, dialektika, ya, yang kemudian menghasilkan satu kekhasan ala Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pancasila. Itu adalah kristalisasi dari pengalaman Soekarno belajar banyak hal ya. Tetapi kalau generasi yang modernis ya apa-apa barat, dan itu bagian dari ekspresi knowledge is power yang pernah disampaikan oleh Francis Bacon. Yang kedua, ini dari Michel Foucault pada tahun 1970-an. Ya, dia bilang ya, pengetahuan adalah kekuasaan. Ya, ini saya kira penting. Michel Foucault maupun Edward Said dan teman-teman ini menjadi bagian dari kekuatan yang anti atau kontra modernisme. Jadi artinya kalau Francis Bacon itu menjadi peletak dasar modernisme atau orientalisme, bagaimana Barat itu memandang Timur, bagaimana Barat itu membangun kekuasaan untuk menguasai Timur. Tetapi yang disampaikan oleh Edward Said maupun Michel Foucault itu adalah emansipasi. Emansipasi itu artinya ya mereka melandasi kita untuk melakukan kritik terhadap kolonialisme, terhadap modernisme yang diproduksi oleh spirit Francis Bacon. Lalu dari Michel Foucault kita tahu bahwa pengetahuan itu tidak ada yang objektif, ya. Memang itu satu pandangan untuk mengkritik positivisme. Jadi kolonialisme, modernisme, orientalisme, positivisme itu satu paket. Positivisme itu mengajarkan pada kita tentang ilmu pengetahuan. Ilmu itu harus positif dalam pengertian matematik atau kuantitatif. Cara berpikirnya adalah sebab akibat. Kemudian ilmu pengetahuan itu harus objektif, rasional, netral, tidak boleh berpihak gitu ya. Tetapi oleh Michel Foucault dan teman-teman termasuk Edward Said, pengetahuan objektif positif itulah yang mereka bongkar. Ya, jadi kalau objektif, netral, tidak berpihak itu sebenarnya juga berpihak. Berpihak pada siapa? Ya berpihak pada knowledge is power yang disampaikan oleh Francis Bacon. Karena pengetahuan yang disampaikan oleh Bacon itu artinya itu sudah melekat, sudah menjadi ciri khas dunia barat yang sudah menguasai dunia timur. Jadi ketika kita ilmu sosial terutama, ketika sibuk
mengembangkan, mengajarkan pengetahuan objektif netral dengan pendekatan kuantitatif, itu artinya kita sedang menjadi budak modernisme. Budaknya orang barat untuk melakukan kolonisasi yang halus pada kita sendiri, ya. Dan itu sudah ditengarai oleh Soekarno bahwa yang paling berat generasi yang akan datang itu ya penjajahan oleh bangsa sendiri, ya. Nah, salah satu bentuk penjajahan itu adalah mengekspresikan knowledge is power yang disampaikan oleh Francis Bacon. Dengan adanya pandangan post-positivisme, post-kolonialisme, post-modernisme, kita itu punya keyakinan bahwa ya apa yang datang dari timur itu juga kekuasaan juga kekuatan juga pengetahuan yang itu harus dihadirkan. Jadi artinya kiblat pengetahuan tidak harus barat. Di barat juga ada dunia yang kemudian melakukan pembelaan terhadap emansipasi dunia timur. Dan itu saya kira justru penting untuk kita hadirkan. Jadi artinya yang modern tidak hanya barat, lalu yang lokal, yang timur itu kolot, jadul, dan sebagainya. Saya kira banyak profesor yang begitu yakin tentang itu, mengajarkan tentang positivisme, objektivisme, modernisme yang anti pada dunia lokal, pada dunia kita sendiri, gitu ya. Dan karena itu dengan keyakinan Michel Foucault dan teman-teman tadi, gitu ya. Ya, dunia timur yang kita miliki ini juga sebagai satu satu kekuasaan juga. Tetapi yang mau saya katakan bahwa pengetahuan yang itu dikembangkan oleh dunia barat itu adalah kekuasaan. Jadi tidak ada pengetahuan yang netral, yang objektif, ya, yang sistematis seperti yang kita pelajari, kita kunyah dalam tradisi positivisme. Apa yang mereka kembangkan, apa yang diajarkan oleh para profesor, itu adalah kekuasaan. Saya juga sudah bilang bahwa profesor adalah kekuasaan. Ilmu-ilmu yang datang dari barat itu, yang kemudian kita kunyah itu juga sebagai kekuasaan. Memang ada kekuasaan yang bisa bermanfaat, ya. Artinya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melayani manusia. Yang dulu kita berjalan sangat lambat lalu bisa menjadi cepat, gitu ya. Tetapi juga ada ilmu-ilmu yang tanpa sadar. Apalagi dalam ilmu sosial yang saya geluti, itu banyak teori-teori dari barat itu yang justru melakukan penindasan terhadap kita. Kita tidak bisa berdiri tegak atau berpikir secara kritis dialektis seperti Soekarno dalam hal mengkristalisasi atau melakukan Indonesianisasi terhadap ilmu-ilmu yang dari barat untuk kita sesuaikan dengan konteks Indonesia. Dan sekaligus juga menghadirkan pengetahuan lokal itu pada pentas global. Kita biasa kalau itu teori-teori dari barat, ya, mesti seperti yang sering saya sampaikan. Ada istilah world class government, ya. Pemerintah kelas dunia. Itu pemerintah kelas dunia itu ya pemerintah yang open government, yang digital government, pemerintah yang 4.0 dan sebagainya, ya, yang bisa mendukung daya saing global dan sebagainya. Tetapi konsep-konsep itu melupakan, mengabaikan rakyat. Jadi mereka mengejar gengsi, mengejar hasrat, desire, ya. Ini sudah banyak kritik dan nanti saya akan secara khusus berbicara tentang ini, ya, kontradiksi digital government, gitu ya. Nah, ini semuanya adalah kekuasaan dan artinya ada kekuasaan yang membebaskan, sekurang-kurangnya ada kekuasaan yang melayani rakyat, tetapi juga ada pengetahuan sebagai kekuasaan yang untuk dirinya sendiri. Atau yang sering saya katakan ilmu ilmiah, ya, ilmu ilmiah yang itu sangat positifis, itu semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Baik itu tengkulak lokal, tengkulak nasional, maupun tengkulak global. Dan itu dipraktekkan betul dalam dunia kita, baik itu oleh para profesor, akademisi, para teknokrat, itu menyusup ke dalam tubuh birokrasi yang melahirkan kebijakan, program pembangunan, aturan-aturan
yang kemudian untuk menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai sumber daya alam, menguasai rakyat dan sebagainya, sehingga kedaulatan rakyat yang kita miliki dalam konstitusi itu tidak bisa hadir dengan sempurna. Dan itu saya pernah menyampaikan bahwa teori-teori pengetahuan sebagai kekuasaan itu justru menjadi parasit, menjadi benalu atas tubuh besar bernama NKRI ini. Jadi artinya NKRI ini tidak dibesarkan dengan spirit Pancasila maupun konstitusi, kedaulatan rakyat dan seterusnya, tetapi justru ditempeli benalu-benalu pengetahuan sebagai kekuasaan yang datang dari barat itu, termasuk teori-teori resep, entah itu pembangunan, good governance, digital government, open government, stunting dan sebagainya ya. Sehingga cita-cita besar yang kita miliki, yang digariskan oleh Pancasila maupun oleh konstitusi, itu masih sangat jauh dari harapan.